Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya yang terakhir ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtiar, atau daftar. Dengan catatan, tanda titik dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal suratnya. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun dengan demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Tanda titik koma.
Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian, kata, atau ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dari huruf kapital, seperti se-Indonesia, se-Jawa Barat. Ke dengan angka, seperti peringkat ke-12. Angka dengan an, seperti tahun 1500-an. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, seperti hari, H, sinar, X, ber-KTP, di SK, kan. Kata dengan kata ganti Tuhan, seperti ciptaannya atas rahmatmu. Huruf dan angka, D3, S1, dan S2. Kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, KTP, mu, SIM, nya, STNK, ku. Dengan catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terkait yang menjadi objek bahasan. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elips atau titik-titik. Tanda elips dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang. Dengan catatan, tanda elips itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elips pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titiknya 4 buah.
Tanda elips dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Dengan catatan, tanda elips itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elips pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titiknya 4 buah. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulisan lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau bahkan dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka, digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta, setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan bahasa yang lain sebagainya. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. A Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A, bukan O. Ain Arab, pada awal suku kata menjadi A, I, U. Ain Arab, di akhir suku kata menjadi K. AA Belanda menjadi A. AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. AE, jika bervariasi dengan E, menjadi E. AI tetap AI, AU tetap AU, C di depan AU, O, dan konstan menjadi K. C di depan E, I, OE, dan Y menjadi S. CC di depan OU,
dan konstan menjadi K. CC di depan E dan I menjadi KS. CCH dan CH di depan A, O, dan konstan menjadi K. CH yang lafalnya S atau SY menjadi S. CH yang lafalnya C menjadi C. CH menjadi K. C Sangsekerta menjadi S. Dot Arab menjadi D. E tetap E. EA tetap EA. EE Belanda menjadi E. EI tetap EI. EO tetap EO. EU tetap EU. Fa Arab menjadi F. F tetap F. GH menjadi G. Ghain Arab menjadi G. H Arab menjadi H. Hamzah Arab yang diikuti oleh vokal menjadi A, I, U. Hamzah Arab diakhiri suku kata, kecuali di akhir kata menjadi K. Hamzah Arab di akhir kata dihilangkan. I Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi I. I pada awal suku kata di depan vokal tetap I. EI Belanda menjadi I jika lafalnya I. EI tetap EI jika lafalnya bukan I. Jim Arab menjadi Jejeriyah. K Arab menjadi KH. Eng tetap Eng. EO OI Yunani menjadi E. OO Belanda menjadi O. OO Inggris menjadi U. OO vokal ganda menjadi OO. U menjadi U jika lafalnya U. PH menjadi F. PS tetap PS. PT tetap PT. Ki menjadi K. Kof Arab menjadi K. RH menjadi R. Shin Arab menjadi S. Sa Arab menjadi S. Sot Arab menjadi S. Shin Arab menjadi SY. SC di depan A, O, U dan konstan menjadi SK. SC di depan EI dan Y menjadi S. SC di depan vokal menjadi SK. T di depan I menjadi S jika lafalnya S. To Arab menjadi T. TH menjadi T. U tetap U. U Arab bunyi pendek atau panjang menjadi U. UA tetap UA. UE tetap UE. UI tetap UI. OU tetap OU. UU menjadi U. V tetap V. Waw Arab tetap W. Waw Arab baik satu maupun dua konstan yang didahului U dihilangkan. AW diftong Arab menjadi AU termasuk yang diikuti konstan. X pada awal kata tetap X. X pada posisi lain menjadi KS. XC depan E, I menjadi KS. XC di depan A, O, U, dan konstan menjadi KSK. Y tetap Y jika lafalnya Y. Y menjadi I jika lafalnya AI atau I. Ya Arab di awal suku kata menjadi Y. Ya Arab di depan I dihilangkan. Z tetap Z. Zain Arab tetap Z. Zal Arab menjadi Z. Da Arab menjadi Z. Konstan ganda diserap menjadi konstan tunggal kecuali kalau dapat membingungkan. Dengan catatan, unsur serapan yang sudah lazim dieja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.